Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema tujuan hidup manusia yang telah Allah ciptakan. Baik, definisinya adalah menyelesaikan dengan baik atau finishing well. Definisi tujuan hidup adalah sebuah perjalanan yang harus diselesaikan. Begitulah sebuah tulisan yang pernah kita baca. Alangkah lebih indahnya bila tulisan itu dilengkapi dengan kata dengan baik. Pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya sekedar selesai saja, tetapi kita harus menyelesaikannya dengan baik. Demikian juga dengan komitmen kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam mewujudkan perjalanan iman yang pasti melewati proses memikul salib. Maka kita seharusnya menyelesaikan semua perjalanan hidup kita dengan baik. Di ayat pembukanya kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di dalam menyelesaikan tujuan, mengapa sih Allah menciptakan manusia? Agar manusia itu selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Dikatakan di sini di dalam Roma 8:28 tadi itu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia di situ adalah Tuhan. Jadi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dengan tujuan untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupannya. Tujuan hidup manusia adalah serupa segambar dengan Allah, dan juga tujuan hidup manusia yang berikutnya adalah menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Manusia diberi Tuhan kehendak bebas supaya apa? Dia bisa melakukan segala pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan. Baik.
Tujuan hidup, the purpose of the life. Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok, dan sebulan, setahun, bahkan beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup akan berbeda satu sama lain. Pengertian tujuan hidup menurut para ahli adalah proses penetapan identitas diri yang dimiliki seseorang. Oke. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita, menyediakan segala keperluan yang kita butuhkan, dan lain sebagainya. Memenangkan semua pertandingan yang baik sehingga dapat mendapatkan mahkota kehidupan dan juga memelihara iman kita dalam kehidupan kita. Dan juga ini yang paling penting, poin intinya. Tujuan hidup kita adalah mengerjakan kekekalan selama 70 sampai 80 tahun untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, untuk mengerjakan kekekalan selama 70 sampai 80 tahun ini dapat dibaca di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Dan poin berikutnya, dan pada saatnya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita akan dibawa ke rumah Bapa yang di surga. Inti-intinya ini dapat Anda lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, 6 sampai 7 dan 12 sampai 15. Bisa Anda baca sendiri di rumah. Baik. Oh ya, saya bacakan saja. Di pertama tadi di Mazmur dulu ya. Di Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang ke-10 saya bacakan. Oke, saya bacakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, di mana tujuan hidup kita selama di dunia ini adalah mengerjakan kekekalan. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami adalah 70 tahun dan jika kami kuat itu 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya adalah buru-buru. Baik. Yohanes 14 ayat 2, 6 sampai 7 dan 12 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi ke Bapa
Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di dalam Yohanes 14 ayat 2, 6, 7, 12 sampai 15 ini kita dapat belajar bahwa tujuan hidup kita sesungguhnya adalah menyenangkan hati Bapa di sorga. Ya, menyenangkan hati Bapa di sorga. Ayat yang ke-15 kayak. Ya, ayat yang ke-15. Bagian yang terakhir. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi tujuan hidup kita ini satu-satunya adalah mengerjakan kekekalan dalam kehidupan kita. Di masa 70 sampai 80 tahun yang dikatakan oleh Mazmur 90 ayat yang ke-10. Oke. Tujuan hidup kita itu seperti tongkat estafet yang akan terus-menerus, regenerasi kita akan melanjutkan tindakan kita ke masa-masa yang akan datang sebagai penerus. Oke. Dua Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi banyak lengat dan karat yang merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga tidak ada lengat dan karat, tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkarnya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah semua tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah
semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dari 3 ayat ini kita dapat belajar bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah menyenangkan hati Bapa. Karena firman Tuhan mengatakan di Matius 28 ayat 19-20, itu dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah ia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Di sini kita dapat belajar bahwa firman Tuhan adalah pedoman hidup manusia. Makanya Alkitab itu penting dalam setiap aspek kehidupan kekristenan ini. Makanya tujuan hidup kita itu satu-satunya adalah menyenangkan hati Bapa di sorga. Karena perintah Bapa di surga adalah inginnya melekat satu sama lain. Kita itu bersekutu intim dengan Kristus. Dan Dia selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dia adalah Tuhan yang setia, tidak pernah ingkar janji. Tuhan adalah Allah yang baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima kuasa Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan aku berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Dari 3 ayat ini, saya ingin memberikan poin penting di ayat yang di Filipi 3 ayat 13-14.
Aku itu saudara-saudaraku, aku sendiri menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan semuanya yang di belakangku dan mengarahkan hati dan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini kita dapat belajar bahwa kehidupan, tujuan hidup manusia adalah menerima panggilan, berlari dengan kesungguhan hati, mengejar panggilan ilahi, yaitu panggilan hadirat Bapa di sorga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Roma 8:29 itu, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Anaknya di sini adalah serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Ia anaknya menjadi sulung di antara semua orang. Jadi anggapannya Kristus adalah kepala gereja dan kita semuanya anggota tubuh Kristus. Makanya tujuan hidup kita itu cuma satu, saudara. Menyenangkan hati Bapa, berlari kepada tujuan ilahi untuk mendapatkan panggilan istimewa, panggilan sorgawi dari Kristus. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Matius 6:23. Jika matamu itu jahat, maka gelaplah semua tubuhmu, seluruh tubuhmu. Tetapi jadi jika terang yang ada padamu gelap, maka gelaplah kegelapan itu. Dari sini kita harus mempunyai mindset, pola pikir bahwa kita harus menggunakan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah, karena Tuhan sudah membayar lunas kehidupan kita. Itu dapat dicatat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan saja. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke 19-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tetapi ini yang penting, saudara, di ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makanya tujuan hidup kita itu satu-satunya adalah menyenangkan hati Bapa, mengendapi, memperoleh tujuan panggilan sorgawi, dan permuliakanlah Tuhan dengan segala aspek kehidupan kita. Makanya Tuhan menciptakan kita serupa dengan segambarnya. Dengan Dia adalah karena Dia ingin mempunyai relasi intim dengan kita. Kita sendiri yang bersekutu intim dengan Kristus, karena Kristus adalah satu-satunya pedoman hidup kita yang sesungguhnya.
Maka dikatakan, makanya saudara, jika matamu itu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang itu ada padamu, gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, maka kita harus meresponi bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang diberikan Tuhan untuk menjadi dampak dan menjadi terang bagi dunia ini. Ayat yang terakhir, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 9. Begini bunyi firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih yang akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta, picik. Karena itu ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu sudah dihapuskan. Dari sini kita dapat belajar bahwa tujuan hidup kita sesungguhnya adalah mengerjakan kekekalan, hidup menggenapi rencana Allah, berkenan, lalu mempunyai mindset, cara pandang fokus kita adalah berlari kepada tujuan sorgawi, panggilan istimewa sorgawi, dan juga tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Selanjutnya itu saja saudara, poin intinya. Dan tujuan hidup kita itu dari semuanya itu adalah, poin intinya adalah kasih Kristus yang selalu bersekutu intim dengan Kristus. Demikian saudara. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.